Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakinkan seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, mereka senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Doa yang sangat agung dari leluhur kita, Rahayu Sagung Dumadi, doa universal walaupun bahasanya lokal. Karena doa ini meliputi yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan saya yakin jiwa-jiwa yang hadir di sini akan disapa oleh kita, mereka bahagia. Berarti kita mengerti asal-usul kehidupan. Kita mengerti dari mana kita asal. Tidak mungkin kita ada tanpa kedua orang tua kita. Tidak mungkin kita ada tanpa nenek kakek kita. Tidak akan mungkin kita ada tanpa buyut kita. Dan mereka mungkin sudah tidak bertubuh hari ini, tapi mereka masih ada di sini, di ruang kosong ini. Entah menyatu dengan ruang kosong ini atau tidak, itu terserah energi yang mereka miliki. Tapi yang jelas, mereka menghembuskan napas terakhirnya kan ke sini. Betul apa tidak? Bahkan bisa jadi oksigen yang pernah mereka hirup adalah oksigen yang sama yang kita hirup hari ini. Tapi kita tidak sadar ya, karena hidup dalam ketidaksadaran sudah terlalu lama. Mari kita selalu bertekad agar kita selalu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber keberkahan. Ya, berhenti mengontrol orang lain supaya mengikuti apa yang kita mau. Cobalah untuk belajar mengontrol diri kita, kontrol pikiran kita, perasaan kita, sikap kita. Ya, jadi sumber cahaya. Setidak-tidaknya di lingkungan terdekat kita, di keluarga. Ya, kalau bapak ibu pulang ke rumah diburu sama anak, diburu sama cucu karena mereka rindu, itu sudah sukses tuh hidup. Kalau ibu bapak pergi dari rumah, mereka merasa sedih, ditinggalkan, sudah sukses itu hidup. Tapi kalau anak cucu kita di rumah malah mendoakan segera pergi dari rumah, karena tidak nyaman, rewel, cerewet, usil, gampang marah. Itu berarti energi kita perlu ditingkatkan itu. Ya? Itu. Saya selalu bicara ini di awal kajian supaya kita sadar ya. Karena hidup itu ya di sini, saat ini, sekarang. Kita sedang bernapas sekarang. Waktu yang paling penting ya sekarang. Dan orang yang paling penting adalah orang-orang yang sedang menghidupi hidup bersama kita sekarang. Dan tindakan yang paling penting dalam hidup adalah memberikan cinta kepada orang-orang penting dalam hidup. Kapan? Ya saat ini. Kalau kita menggunakan prinsip itu, tidak akan pernah ada orang yang terluka oleh kata-kata kita. Tidak akan ada yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Ya, saya sudah kasih mantranya kan. Ya, dimanapun saya berada, kapanpun itu, saya akan melakukan kebaikan kepada siapapun tanpa pamrih. Coba itu. Itu pintu keberkahan yang luar biasa. Sesederhana itu. Ya. Dan pintu itu yang membuka ya kita sendiri. Tidak ada orang lain. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan. Energi universal tanpa batas yang meliputi seluruh bentuk, yang telah bermanifestasi menjadi apa saja di semesta ini. Karena tidak ada yang selain Dia. Maka diikat dengan satu kalimat, La ilaha illallah. Dan kalimat itu bukan harus diucapkan ribuan kali.
Tapi kalimat itu harus disadari bahwa di semesta ini tidak ada yang selain Dia. Yang mana yang bukan Dia? Yang nyata Dia, yang tidak nyata Dia, semua manifestasinya. Bahkan kita pun sebenarnya manifestasi dari dirinya. Siapa sebetulnya kamu? Siapa sebetulnya saya? Siapa sebetulnya mereka? Kan semua itu hanya energi semesta yang sedang mengambil frekuensi tertentu untuk mengalami pengalamannya sendiri. Kalau kita sadar aja dengan itu udah tauhid tingkat tinggi itu. Itu yang disebut dengan kuantum resonan dalam bahasa fisika sekarang. Barangkali kalau dulu namanya wahdatul wujud itu. Wahdatul wujud itu bukan ilmu yang salah. Ketika kita selalu sadar bahwa kita bersama Dia, Dia tidak pernah meninggalkan kita, itu sudah wahdatul wujud itu, di tingkat yang dasar. Ketika manusia di tingkat itu, kesadarannya resonansi dengan kesadaran semesta, tidak mungkin menyakiti orang, tidak mungkin merendahkan orang, sebab dia tidak melihat orang, hanya melihat ya energi yang sama pada bentuk yang berbeda. Karena di alam semesta ini kan cuma ada satu ruh. Kan Allah tidak pernah meniupkan ruhnya Asep, ruhnya Dadang, ya, ruhnya Nani, ruhnya Teti, nggak ada. Yang ditiupkan oleh Allah kan ruhku, betul? Ya, Dadang, Asep, Agus, Neni, Teti, Tuti, Tati, kan ditiupkan ruh yang sama, namanya ruhku, betul nggak? Sadar aja bahwa sebetulnya pada diri dan bentuk-bentuk yang berbeda ini ada diri yang sama. Masa kita bisa merendahkan orang lain? Cinta kasih itu dimulai dari knowledge awalnya. Knowledge yang benar akan menghasilkan cinta, dan cinta akan menghasilkan keadilan. Keadilan baru akan menghasilkan pengabdian. Pengabdian akan menghasilkan kesabaran. Makanya waktu Arjuna diwejang sama Krishna di padang Kuruksetra, sebelum Arjuna itu terbebas dari rasa takut, karena saat itu sedang dipenjara oleh rasa takutnya sendiri, dan berusaha menghilangkan rasa takut dengan menggunakan topeng pengetahuan. Tapi gurunya yang namanya Krishna, seorang mursyid, tahu muridnya ini sedang bersilat lidah. Untuk apa? Menutupi rasa takutnya sendiri dengan kata-kata yang seolah-olah benar. Guru, haruskah aku membunuh kakekku sendiri? Wah, haruskah aku membunuh saudara-saudaraku sendiri? Seolah-olah itu perang saudara. Padahal itu kan perang melawan kebatilan, siapapun itu. Ya tahu? Ya, seorang Krishna yang bijaksana, seorang mursyid, seorang yang sejati, seorang guru yang sudah menyelami kedalaman lautan makna dalam dirinya, bisa menangkap ketakutan yang ada pada diri Krishna itu, diri Arjuna itu. Maka saat itu juga kemudian Arjuna diwejang ya oleh Krishna. Kamu Partha, itu sebutan cinta kasihnya Krishna pada Arjuna itu. Wahai Partha, kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran jika kamu tidak memiliki 5 dasar kebenaran. 1 adalah pengetahuan, yang kedua cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat pengabdian, yang kelima adalah kesabaran. Saya tadi pagi tiba-tiba aja muncul, setelah meditasi saya olahraga, biasanya lagi pendinginan, setelah saya lari 7 kilo, duduk, hening, tiba-tiba ada intuisi datang. Langsung saya ketik, saya bagikan di grup komunitas kami. Intuisinya begini katanya, kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran sejati jika kamu belum bisa menerima seutuhnya apa yang kamu tidak suka dalam hidup ini dengan tulus. Berat nggak? Kamu tidak akan bisa
sampai pada kebenaran yang sejati jika kamu belum bisa menerima segala hal yang tidak kamu sukai dalam hidup ini tanpa syarat. Berat nggak? Iya, harus bisa menerima yang tidak disukai dalam hidup ini tanpa syarat, baru akan menemukan kebenaran yang sejati. Jadi yang masih gampang goyah kena angin sepoi-sepoi, mendapatkan yang tidak disukai langsung ambruk begitu, dapat validasi dari orang lain langsung putus asa. Udah kebayang ya yang mentalitas seperti itu. Masih mending ambruknya sama badai. Ini angin sepoi-sepoi aja membuat dia ambruk gitu. Saya masih maklum kalau yang datang badai yang luar biasa, ambruk, masih mending itu. Walaupun sebetulnya itu juga tidak benar. Kalau dia tahu badai itu adalah energi yang sedang bertiup dan dia punya arah, dan kalau dia bisa menyeimbangkan dia di arah energi itu, tidak akan ambruk. Kalau dia sudah menjadi kesadaran yang bisa menjadi pengamat tanpa penghakiman, tanpa validasi, tidak terjebak dualitas, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk, nggak ambruk. Dan semua orang yang ambruk itu bukan karena peristiwa, dia ambruk karena sikap dia terhadap peristiwa. Saya membuat judul di YouTube saya, masalah itu cuma 10%, tapi reaksi kita terhadap masalah itu 90%. Itu yang membuat masalah jadi 100%. Lihat orang yang apa saja dimasalahkan, apa saja dipikirkan, lihat wajahnya itu serem.